Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus jemaat GSJA Talitakum yang ada di Kota Malang. Saya ucapkan salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Kiranya keadaan kita dalam keadaan sehat, baik-baik, dan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara, kita bersyukur karena beberapa waktu lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bagian dari kesempurnaan rencananya dalam menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan satu hari kita percaya dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita, sehingga dia akan membawa kita di tempat dia berada. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk perbuatan Tuhan tersebut. Dan saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka saat ini tibalah masa Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa setelah masa anak, tibalah masa daripada Roh Kudus. Karena itu saat ini penting bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh memahami tentang Roh Kudus dan juga semua karya-karya Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan pada saat ini juga kita akan renungkan bersama-sama tentang Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan kita ambil pada kesempatan ini dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini adalah ayat yang sangat penting, saudara. Dikatakan bahwa setelah mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, setelah dia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia ke surga disaksikan oleh mereka. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat? Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau Roh Kudus turun atas gereja, maka gereja akan memiliki kuasa, akan penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum murid-murid pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapa, nantikan Roh Kudus dicurahkan. Sebab setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka pergi memberitakan Injil. Karena Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Roh Tuhan yang akan menyertai pelayanan penginjilan murid-murid dan gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja dalam zaman perjanjian baru, penting bagi kita untuk mengenal Roh Kudus, untuk memahami Roh Kudus, untuk hidup dalam Roh Kudus, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya sangat berharap dimanapun kita berada saat ini, kita membuka hati, membuka pikiran kita, agar Roh Kudus boleh memenuhi kita, agar Roh Kudus boleh mengurapi setiap kita. Bahkan Roh Kudus bisa memakai kehidupan setiap kita menjadi alat dan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran yang penting tentang Allah Roh Kudus. Sehingga melalui kebenaran ini kita boleh semakin mengenal tentang Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, yang pertama adalah yang patut kita pahami tentang Allah Roh Kudus adalah bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi. Ya, ini adalah hal yang pertama yang patut kita pahami, bahwa Allah Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berkuasa. Karena saya masih menemukan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen merasa bahwa Roh Kudus adalah sebuah kuasa atau hanyalah sebuah kuasa.
Masih banyak orang-orang Kristen merasa Roh Kudus hanya seperti tenaga atau Roh Kudus hanya seperti energi. Banyak orang Kristen berpikir Roh Kudus hanya sekedar kuasa. Saudara, pada kebenarannya tidak demikian. Karena Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi sebab Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Roh Kudus adalah roh Tuhan itu sendiri, dan karena itu dia adalah pribadi yang berkuasa. Karena itu kita seringkali mendengar kalimat, mari kita mengenal kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya kalimat ini tidak terlalu tepat. Sebab yang lebih tepat adalah, mari kita mengenal pribadi Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi yang berkuasa. Jadi mari kita melihat Roh Kudus, dia adalah pribadi. Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah roh Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendak, dia memiliki perasaan. Ya, kalau Roh Kudus hanya sekedar kuasa, maka dia hanya menjadi alat bagi kita. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Karena itu dia bukan alat bagi kita, tapi justru kita yang menjadi alatnya. Karena itu kita perlu menyapa Roh Kudus, kita perlu berkoordinasi dengan Roh Kudus. Kita perlu untuk bertanya kepada Roh Kudus tentang segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenal Allah Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Karena tadi dikatakan kita akan memiliki kuasa, kita akan penuh dengan kuasa kalau Roh Kudus turun, kalau pribadi Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Ini adalah bagian pertama saudara-saudara yang patut kita pahami mengenai Allah Roh Kudus. Dan bagian yang kedua saudara tentang Allah Roh Kudus, bahwa Allah Roh Kudus dia bekerja saat ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah Roh Kudus bekerja setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, jadi saudaraku, kita tahu bahwa Allah kita berbentuk Tritunggal. Tritunggal adalah wujud Allah orang Kristen. Oleh karena itu ada zaman Allah bekerja sebagai Bapa, ada zaman Allah bekerja sebagai Anak, dan ada zaman Allah bekerja sebagai Roh Kudus. Nah, saudaraku, zaman Roh Kudus adalah zaman setelah kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka 10 hari murid-murid menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, dan tibalah hari Pentakosta dalam Kisah pasal yang kedua. Dan saudara, sejak hari Pentakosta, sejak Kisah pasal yang kedua, Roh Kudus bekerja. Ya, masuklah zaman Roh Kudus, masuklah masa Roh Kudus di tengah gereja. Dan masa Roh Kudus ini bekerja sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kapankah Roh Kudus mulai bekerja? Mulai bekerja sejak Pentakosta. Sampai kapan Roh Kudus bekerja? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena itu saat ini juga Bapak Ibu Saudara adalah zaman Roh Kudus. Saat ini adalah masa Roh Kudus. Dapat dikatakan sekarang adalah trennya Roh Kudus. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus banyak mengucapkan Roh Kudus. Kita harus banyak mencari Roh Kudus. Kita harus banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Kita harus banyak bertanya kepada Roh Kudus. Kita harus banyak bergaul dengan Roh Kudus. Karena saat ini adalah zaman Roh Kudus, dan Tuhan bekerja dengan sistem, dengan cara roh, yaitu melalui Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus perlu kita kenal karena Roh Kudus bekerja sampai dengan saat ini. Selain itu saudara, Roh Kudus bekerja untuk apa? Roh Kudus bekerja menginsafkan dunia. Jadi Roh Kudus ini saudara bekerja di tengah gereja, dan Roh Kudus bekerja di tengah dunia ini untuk menginsafkan dunia, untuk menginsafkan manusia, supaya manusia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Karena itu Roh Kudus mengkondisikan setiap orang, mengkondisikan setiap tempat, mengkondisikan setiap kota, mengkondisikan setiap suku bangsa untuk bisa dituai dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu saudara, kita sebagai gereja, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi alat Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa dan juga suku-suku bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bekerja menginsyafkan dunia supaya orang-orang, jiwa-jiwa mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saudara-saudara, bagian terakhir di dalam Roh Kudus bekerja saat ini, Roh Kudus tinggal dalam hidup orang percaya. Ya, Roh Kudus tinggal, Roh Kudus bernaung, Roh Kudus berdiam di dalam tubuh orang yang percaya, dalam tubuh saudara dan saya. Karena itu 1 Korintus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, tubuh orang percaya adalah tempat kediaman Allah Roh Kudus. Ini satu hal yang luar biasa saudara-saudara. Tidak ada konsep keagamaan di mana Tuhan tinggal dalam tubuh umatnya. Tidak ada konsep keagamaan Roh Tuhan tinggal dalam tubuh umatnya. Tapi dalam kekristenan kita, 1 Korintus 6 ayat 20 dengan tegas berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dalam konsep iman kita saudara, tubuh kita ini adalah rumah kediaman Roh Kudus. Dan seluruh organ tubuh kita menjadi alat yang dipakai oleh Roh Kudus. Dan hati kita adalah tahta daripada Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus akan berbicara lewat dorongan-dorongan hati kita. Ya, Roh Kudus akan menyatakan kehendaknya lewat dorongan-dorongan dari hati kita. Karena tahta Roh Kudus ada di hati kita yang sudah disucikan. Layaknya seorang raja, dia berbicara dari tahta, dia berkata-kata dari tahta, dia berfirman dari tahta. Maka sama saudara-saudara, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam diri kita, dan Roh Kudus akan berbicara melalui dorongan-dorongan yang dia kerjakan dalam hati kita. Dan ini satu hal yang luar biasa, karena tubuh kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Dalam perjanjian lama saudara, Roh Kudus tidak tinggal dalam tubuh umat Tuhan. Ya, dalam konsep perjanjian lama, pemberian Roh Allah itu bersifat tertentu. Ya, itu sistem pemberian Roh Allah dalam perjanjian lama. Roh Allah turun kepada orang tertentu dalam waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi semuanya tertentu. Ketika misi atau tugas tersebut sudah selesai, maka Roh Kudus keluar dari orang tersebut. Jadi dalam perjanjian lama, Roh Allah tidak tinggal dalam hidup hamba Tuhan atau umat Tuhan, tapi hanya menumpang. Ya, untuk sementara waktu, untuk tujuan tertentu. Karena itu dalam konsep perjanjian lama dapat dikatakan Roh Tuhan bisa keluar masuk. Ketika ada misi tertentu, Roh Tuhan masuk. Ketika misi selesai, Roh Tuhan keluar. Ada konsep Roh Allah keluar masuk dalam hidup manusia. Tapi di dalam perjanjian baru, zaman anugerah saat ini, semuanya tidak tertentu, tapi semuanya menjadi ideal. Karena Roh Kudus tidak numpang dalam hidup kita, tapi Roh Kudus tinggal. Dan juga Roh Kudus tinggal bukan hanya bagi orang tertentu, tapi bagi semua orang percaya. Dan Roh Kudus tinggal bukan hanya untuk tugas tertentu, tapi sampai selama-lamanya. Jadi saudara, setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, sesungguhnya Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam hidup kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak pergi. Alkitab berkata sekalipun kita tidak setia, mungkin karena kemanusiaan kita bisa lemah, karena kemanusiaan kita bisa lalai, karena kemanusiaan kita bisa berdosa. Tapi ketika kita tidak setia, Roh Kudus tetap setia. Dia tetap menolong kita, dia tetap menghibur kita, dia tetap mengangkat kita. Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Ini satu hal yang sangat dahsyat saudara. Karena saat ini Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus menginsapkan dunia. Dan Roh Kudus tinggal dalam tubuh, dalam hati kita orang yang percaya.
Karena itu kita seharusnya menjadi orang yang bersemangat. Kita harusnya menjadi orang yang antusias. Kita harusnya menjadi orang yang bersuka cita. Kita harusnya menjadi orang yang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita menjadi orang yang penuh keberanian dan kasih. Karena kita tahu Roh Allah, Roh Kudus menyertai hidup kita, ada bersama kita, dan catatannya senantiasa. Haleluya. Saya berharap kita sungguh menyadari perkara ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus dia adalah pribadi Allah yang saat ini bekerja dan tinggal dalam hati setiap kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur kita. Karena itu Roh Kudus menjadi sahabat, menjadi penolong, menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkara yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita kenal dari Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus turun atas kita, maka ia memberikan 3 potensi dalam diri kita. Ya, ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika saudara dan saya diurapi oleh Roh Kudus, maka dia memberikan 3 potensi atau 3 harta yang dimiliki Roh Kudus yang akan diberikan bagi kita. Harta yang pertama atau potensi yang pertama adalah adanya buah-buah roh. Ya, Roh Kudus memiliki buah roh. Ya, buah roh. Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22. Di sana ada buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Ya, ada penguasaan diri. Di sana ada buah roh. Buah roh itu adalah buah Roh Kudus. Ya, dan buah Roh Kudus ini akan bermanfaat untuk mengubah buah kehidupan kita, buah karakter kita. Karena itu saudara-saudara, semua yang buruk dalam diri kita, semua yang harus dibuang dalam diri kita, semua yang tidak berkenan dalam diri kita, semua kelemahan, kekurangan, dan ikatan-ikatan kedagingan yang kita alami, semua perlu diubah. Oleh karena itu di gereja seringkali kita harus berubah, kita selayaknya berubah. Dan saudara, cara untuk mengubah kita adalah ketika Roh Kudus membangkitkan buah roh dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa berdoa, Roh Kudus bangkitkan buah rohmu dalam diriku. Roh Kudus bangkitkan buah rohmu dalam diriku. Ketika Roh Kudus membangkitkan buah roh, maka saudara, karakter-karakter kita yang buruk itu akan diubah. Karakter yang jelek akan diubah. Karakter yang buruk akan dikikis. Sehingga kita memiliki karakter Kristus. Kita memiliki buah roh. Kita memiliki karakter seperti yang Roh Kudus kehendaki dalam diri kita. Karena itu saudara, kita perlu menerima Roh Kudus, kita perlu intim dengan Roh Kudus, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membangkitkan buah roh dalam diri kita. Buah roh bermanfaat, mengubah segala karakter kita. Sehingga kita yang tadinya tidak baik, kita yang tadinya kurang baik, kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kita yang tadinya tidak setia, kita bisa menjadi pribadi yang setia. Kita yang tadinya sulit bersuka cita, banyak mengeluh, banyak menyalahkan kiri dan kanan, kita bisa menjadi pribadi yang bersuka cita. Kita yang tadinya kekurangan kasih, kita yang menuntut kasih, kita yang rindu diperhatikan, tetapi dengan buah roh dibangkitkan, kita bisa mengalirkan kasih. Kita bisa tahu bahwa kita orang yang dikasihi. Saudara-saudara, kita yang tadinya tidak bisa menguasai diri, kita yang hanya mau menang sendiri, dan karena buah roh kita bisa menguasai diri. Saudara-saudara, buah Roh Kudus akan mengubah karakter-karakter yang buruk yang ada dalam diri setiap kita. Karena itu, kunci perubahan kita bukanlah berusaha untuk berubah, tapi kunci perubahan kita ketika Roh Kudus membangkitkan buah roh dalam diri setiap kita. Ini adalah potensi pertama saudara yang Roh Kudus akan berikan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan potensi yang kedua saudara-saudara, selain daripada buah roh, di dalam 1 Korintus 12 dikatakan adanya kebangkitan karunia roh. Ya, jadi ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka saudara, selain buah roh yang mengubah karakter kita, maka Roh Kudus juga akan membangkitkan karunia roh.
Saudara lihat dalam 1 Korintus 12, ada karunia-karunia besar, ada karunia-karunia hebat di sana. Ya, ada hikmat di sana, ada iman di sana, ada kesembuhan di sana, ada mujizat di sana, ada bernubuat di sana, ada berbahasa roh, membedakan roh, menafsirkan bahasa roh, ada karunia-karunia yang hebat, karunia-karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, karunia-karunia roh akan dimanifestasikan, akan termanifestasikan dalam hidup dan setiap pelayanan kita. Saudara-saudara, karunia roh adalah alat kerja dalam pelayanan. Karunia dan talenta itu adalah dua alat kerja. Tapi talenta adalah sesuatu keahlian atau skill yang bisa dipelajari. Segala sesuatu yang bisa dipelajari namanya talenta. Menari, bernyanyi, bermusik, berkhotbah, memasak, itu semua adalah talenta. Tapi selain talenta, ada alat supranatural yang disebut dengan karunia. Karunia tidak bisa dipelajari karena cara bekerja karunia dengan manifestasi. Roh Kudus sendiri memanifestasikan kesembuhan. Roh Kudus memanifestasikan hikmat. Roh Kudus memanifestasikan mujizat. Roh Kudus memanifestasikan nubuat, memanifestasikan segala hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau hidup kita menerima dan penuh Roh Kudus, maka saudara, kita bisa katakan Roh Kudus bangkitkan karunia roh. Bangkitkan karunia roh dalam diriku. Saudara, kalau kita menerima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus bangkitkan karunia roh dalam diri kita, maka kita akan memiliki pelayanan yang berdampak, yang dahsyat, yang besar, dan sangat luar biasa. Karena itu betapa penting sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mengundang Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita intim dengan Roh Kudus, dan kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya buah-buah roh mengalir mengubah kita, karunia-karunia roh mengalir bekerja dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Karena itu saudara, penting bagi kita sekali lagi untuk menerima dan untuk penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara, perkara yang ketiga, harta yang ketiga, potensi yang ketiga, saudara, yang Roh Kudus akan berikan bagi orang percaya ketika kita menerima dan penuh dengan Roh Kudus adalah bahasa Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 saudara-saudara potensi Roh Kudus yang akan turun, yang akan bekerja dalam hidup kita ketika kita menerima Dia. Yang pertama adalah bangkitnya buah roh mengubah karakter kita. Yang kedua adalah bangkitnya karunia roh untuk alat pelayanan kita. Dan yang ketiga, bangkitnya bahasa roh dalam setiap doa-doa kita. Saudara, bahasa roh adalah bahasa doa. Ya, dia diprioritaskan bahasa di dalam doa, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 14, Rasul Paulus di sana bersaksi bahwa aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Paulus berkata, ketika aku berdoa dengan rohku, maka akal budiku tidak turut berdoa. Saudara, saya mau katakan, kenapa kita penting menerima bahasa roh? Kenapa kita penting untuk berbahasa roh? Karena bahasa roh adalah bahasa penting dalam doa. Saudara, percayalah, dalam hidup ini banyak hal-hal yang bagi kita sudah tidak bisa kita pikirkan. Ya, bahasa roh itu dibutuhkan ketika akal budi kita tidak bisa bekerja lagi. Ketika akal budi kita sudah buntu. Ketika akal budi kita itu sudah tidak bisa memikirkan jalan keluar. Maka di sana dibutuhkan kita untuk berbahasa roh. Jadi ada waktunya akal budi kita bekerja, tapi ada waktunya akal budi kita terbatas. Dan ketika akal budi kita terbatas, di sana kita perlu masuk dalam dimensi roh dan berdoa dalam bahasa roh. Karena itu saudara, saya katakan bagi setiap kita, setiap kali saudara mengalami satu kebuntuan, mengalami sesuatu yang krisis, saat ini juga banyak orang yang buntu, banyak orang yang bingung, banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Saya katakan ketika pengusaha dia mungkin bangkrut, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ketika seseorang terlilit utang, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang tua melihat anaknya memberontak dan nakal, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan saudara, setiap kali kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ketika akal budi kita tidak bisa lagi berpikir apa-apa, maka di sanalah saudara bisa menggunakan bahasa roh. Saudara bisa berdoa dengan bahasa roh. Saudara bisa memakai bahasa roh sebagai senjata doa untuk melakukan sebuah terobosan. Karena itu saudara-saudara, bahasa roh adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat menguntungkan bagi setiap orang yang percaya. Patut disayangkan kalau ada orang yang tidak menerima bahasa roh. Patut disayangkan kalau ada orang yang menolak Roh Kudus. Karena ada keuntungan yang besar ketika kita berbahasa roh. Karena itu kalau kita menerima Roh Kudus, kalau kita penuh Roh Kudus, mari kita juga berkata, Roh Kudus bangkitkan bahasamu. Tadi saya sudah katakan kita perlu berdoa, Roh Kudus bangkitkan buah rohmu, bangkitkan karunia rohmu. Dan kita juga bisa berdoa, bangkitkan bahasa rohmu dalam diriku. Kalau saat ini ada saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, mari berdoa, katakan, Roh Kudus aku menerima engkau, aku haus akan engkau, dan bangkitkan bahasa rohmu dalam diriku. Saudara, modal kita dibaptis Roh Kudus adalah kerinduan. Ya, ketika kita baptis air, tubuh kita ditenggelamkan. Tapi ketika kita dibaptis roh, roh saudara akan ditenggelamkan. Dan roh kita akan dipenuhi hadirat Tuhan. Dan kepenuhan itu akan keluar untuk mengatakan kata-kata, ucapan-ucapan dalam bahasa roh. Saudara, dalam 1 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus bersaksi bahwa Rasul Paulus juga berbahasa roh. Bahkan dia berkata, Rasul Paulus berbahasa roh lebih panjang, lebih banyak daripada orang lain. Jadi Rasul kita, Rasul Paulus, dia banyak berbahasa roh. Sekalipun dalam ayat 19 dia berkata, Paulus lebih banyak menggunakan bahasa roh secara pribadi. Dalam pertemuan ibadah, dia terbatas dalam mengucapkan bahasa roh. Kita memang dalam ibadah terbatas, karena waktu kita terbatas, semuanya terbatas. Tapi ketika kita doa pribadi, ketika kita di ruang-ruang pribadi, kita perlu banyak berbahasa roh. Karena itu saudara, mari miliki kerinduan, minta Roh Kudus penuhi aku. Dan bangkitkan buah rohmu, mengubah karakterku. Bangkitkan karunia rohmu untuk aku melayani. Dan bangkitkan bahasa roh untuk aku memiliki bahasa doa. Bahasa roh adalah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata, ketika akal budi kita sudah buntu, sudah mentok, maka di sana saudara, kita perlu menggunakan bahasa roh. Mari saudara, pada hari penantian Pentakosta saat ini, saya berharap mari kita menyadari kembali, inilah zaman Roh Kudus. Roh Kudus bekerja saat ini. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang bekerja saat ini. Dan dia tinggal dalam hidup kita orang percaya. Mari terimalah Roh Kudus. Mari terimalah Roh Kudus. Penuhlah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Penuhlah Roh Kudus. Dan minta Roh Kudus bangkitkan buah roh, bangkitkan karunia roh, dan bangkitkan bahasa roh dalam hidup setiap kita. Saya berharap kita semuanya menerima dan penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk perhatian kita. Doa saya tetap menyertai. Biarlah Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.